perjalanan mengharuskan dia melakukan perjalanan yang mana jaraknya adalah jarak safar. Maka ini disebut dengan musafir. Maka safar itu orang yang keluar dari negaranya atau keluar dari daerahnya. Itu disebut dengan safar secara istilah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Berkata, kita masuk pada bab yang baru, yaitu qasrus salati fis safar, mengqasar salat di waktu safar. Berkata Imam Malik rahimahullahu taala, an Ibn Shihab an rajulin min ali Khalid ibn Asid annahu sa'ala Abdullah ibn Umar faqala ya Aba Abdurrahman inna najidu salat al-khawf wa salat al-hadar fil Qur'an wa la najidu salat as-safar. فقال عبد الله بن عمر يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما رأيناه يفعل. Dari Ibn Shihab, dari seorang laki-laki dari keluarga Khalid ibn Asid, sesungguhnya dia bertanya kepada Abdullah bin Umar. Orang ini mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kami mendapati sholatul khawf dan sholat dalam hadar, tidak safar, disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kami tidak mendapati di dalam Al-Quran perkara sholat di waktu safar. Berkata Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan orang tersebut, wahai anak saudaraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami tidak mengetahui sesuatu yang datang dari Nabi kecuali kami kerjakan sebagaimana kami melihat beliau mengerjakannya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik membawakan secara khusus bab pembahasan tentang masalah qasar salat di waktu safar. Pertama, Bapak Ibu, safar di dalam bahasa itu artinya adalah seseorang qat'ul masafah. Qat'ul masafah itu artinya adalah seseorang menempuh suatu jarak. Ya, itu disebut dengan safar. Atau kata para ulama disebut safar itu yusfir an wujuhil musafirin wa akhlaqihim fayadharu ma kana khafiyan minha. Atau kata para ulama safar itu bisa juga diambil dari makna bahwasanya safar itu akan membuka tabir wajah-wajah orang yang di waktu safar, dan juga membuka tabir akhlak asli seseorang di waktu safar. Dan subhanallah, dan betul ya, orang itu kadang kelihatan akhlaknya di waktu safar. Maka orang kalau di waktu safar akhlaknya baik, insya Allah kesehariannya juga baik. Tapi orang kalau sudah akhlaknya di waktu safar tidak baik, itu tanda kesehariannya tidak baik. Karena safar itu, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata Nabi, qit'atun minal adab, bagian dari adab. Senyaman-nyamannya safar, pastilah ada hal yang tidak mengenakan. Walaupun pian dari sini naik pesawat, walaupun dijemput pakai pesawat di depan rumah misalnya, parkir naik ya ke tempat tujuan, pasti ada sesuatu yang tidak mengenakan di waktu safar. Oleh karena itu, orang kalau bersafar sama temannya, maka Anda akan tahu kebiasaan baik dan kebiasaan buruk ya orang tersebut ya. Makanya kalau pian hendak mengetahui kebiasaan baik dan kebiasaan buruk orang, maka bersafar sama mereka. Kita juga pian hendak tahu ustaz nih apa kebiasaan buruknya safar long tidin. Pian akan tahu ya apa kebiasaan baik dan kebiasaan buruk seseorang di waktu safar. Makanya safar itu kata para ulama membuka tabir yang tersembunyi yang dulunya tidak diketahui oleh orang lain. Makanya disebut dengan safar. Adapun dari sisi istilah para ulama mengatakan safar itu adalah kata para ulama khurujul insan min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masiru ilaihi masafatan ma. Kata para ulama, adapun safar itu dari sisi istilah adalah orang yang keluar dari negaranya, dari daerahnya untuk menuju suatu tempat yang membutuhkan perjalanan, mengharuskan dia melakukan perjalanan yang mana jaraknya adalah jarak safar. Maka ini disebut dengan musafir. Maka safar itu orang keluar dari negaranya atau keluar dari daerahnya. Itu disebut dengan safar secara istilah. Di sini Imam Malik rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang qasar salat di waktu safar. Di antara hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah kasus Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau ditanya oleh seseorang. Kata orang ini, kami mendapati perintah salat khauf ada di Quran. Kita tahu salat khauf itu salat yang juga merupakan rukhsah di dalam Al-Quran. Ya, salat khauf itu salat yang ketika seseorang di medan peperangan. Kami mendapati salat khauf di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa. Dan juga kami tahu ada salatul hadar kata orang ini. Salatul hadar itu salat zuhur, asar, maghrib, isya, itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi kami, kata orang ini, tidak mendapati di dalam Al-Quran berbicara tentang masalah salat bagi orang musafir. Tentang masalah salat bagi orang di waktu safar. Apa yang dijawab oleh Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, wahai anak saudaraku. Kata beliau, apa yang datang dari Nabi SAW kami laksanakan, dan kami tidak akan pernah tidak melaksanakan apa yang datang dari Nabi SAW. Di sini Abdullah bin Umar mengatakan, ingin mengajarkan kepada orang, Al-Quran itu mujmal. Ya, Al-Quran datang dengan perkara-perkara yang mujmal kebanyakannya. Mujmal itu adalah perkara-perkara yang umum, kaidah-kaidah yang umum. Adapun penjelasan secara detail biasanya dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Maka itu salah satu fungsi hadis adalah mendetailkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, menafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena pada asalnya Quran dipahami dengan Quran, secara asal demikian. Kalau ada Quran ditafsirkan dengan Quran, itu yang paling terbaik. Ayat ini dijelaskan ayat ini, ayat ini diterangkan ayat ini. Asalnya Quran ditafsirkan dengan Quran. Kalau tidak ada Quran yang menjelaskannya, maka Quran ini dijelaskan dari hadis Nabi SAW. Kalau Quran ini, hadis Nabi tidak ada menjelaskannya, maka dilihat dari perkataan para salaf, para sahabat Nabi, perkataan para tabi'in yang menafsirkan ayat suci Al-Quranul Karim. Kalau tidak ada perkataan para salaf, barulah Al-Quran itu dilihat penafsirannya dari sisi bahasa. Dari sisi bahasa Arab. Semacam itu menafsirkan Al-Quranul Karim. Maka kata Abdullah bin Umar, Al-Quran itu datang mujmal, dan hadis Nabi SAW yang menafsirkannya. Maka kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, bahkan di kalangan orang yang sudah mengaji, kerap kali mengatakan sumber yang kedua bagi seorang muslim adalah
al-hadis, yaitu sunnah Nabi SAW. Kata mereka sumber yang pertama adalah Al-Quran. Dan sumber yang kedua bagi kita adalah hadis Nabi SAW. Ini perkataan yang keliru. Ini perkataan yang batil. Dan ini salah satu akidah Mu'tazilah. Quran dan hadis itu sama. Tidak ada bedanya. Quran dan hadis itu sama. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Itu hadis Nabi SAW sama. Kata Nabi tidak ada bedanya Quran dan hadis. Kadang sebagian orang mengatakan kalau hadis bertentangan dengan Quran, kita ambil Quran. Iya, keliru. Quran tidak akan pernah bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Oleh karena itu Quran dan hadis itu sumber utama bagi seorang Muslim. Bukan hadis itu sumber kedua, itu salah. Hadis dan Quran itu sumber utama bagi seorang Muslim. Karena semuanya sama, berhujjah, sisi dalam hujjah itu semuanya sama, tidak ada bedanya. Karena akidah orang Mu'tazilah, dia berusaha untuk menjadikan Quran itu sumber kedua. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk membatalkan apa-apa yang datang dari hadis Nabi SAW yang bersumber dengan sumber hadis ahad. Mereka tidak menerima hadis ahad di dalam perkara akidah. Ya, sehingga mereka jadikan itu sumber kedua. Ada lagi sebagian kelompok yang menyimpang dalam masalah ini adalah Quraniyun. Orang yang hanya mengambil Al-Quran saja. Adapun hadis Nabi mereka tinggalkan. Dan ini banyak, Pak. Banyak Bapak Ibu di tempat kita juga di Indonesia ini banyak Quraniyun yang mereka tidak mau mengambil hadis Nabi SAW. Kata mereka, kalau hadis Nabi SAW itu mungkin salah. Kata mereka, kalau Quran tidak mungkin salah. Sehingga mereka tidak mau beribadah kecuali datang dari Al-Quranul Karim. Ya, dan ini sangat fatal. Ya. Dan selalu mereka mencari-cari hadis-hadis yang bertentangan. Biasanya Quraniyun ini adalah orang yang sangat jahil dalam ilmu hadis. Tidak mengerti dalam ilmu hadis. Ya. Karena periwayatan Quran diriwayatkan mutawatir. Hadis juga ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ya, walaupun kebanyakan hadis itu adalah hadis ahad. Tapi para ulama sepakat hadis itu ketika dia masuk klasifikasinya menjadi hadis yang sahih, itu melewati proses yang luar biasa. Bukan proses yang gampang. Kita betul di kajian kita mendengar hadis ini sahih, kata Ustaz. Hadis ini lemah. Menghukumi hadis itu sahih, hadis lemah, itu butuh proses. Ya. Tetapi kan orang mau praktisnya saja. Ini sahih, ini tidak. Tapi sebetulnya itu sangat capek. Orang menghukumi hadis, ya. Satu hadis, dua hadis, ini sahih, ini. Maka itu butuh proses. Diteliti rawinya satu persatu. Kemudian setelah diteliti rawi persatu, dikumpulkan jalurnya, dibaca di banyak buku. Apakah bertentangan jalur satu dengan jalur yang lain? Kemudian bagaimana pandangan ulama terhadap sanad hadis ini? Kalau ada khilaf, bagaimana merajihkan? Panjang. Makanya ilmu yang paling susah itu, salah satu ilmu yang paling susah itu adalah ilmu hadis. Itu ilmu yang paling susah. Karena panjang, ribet. Ya, makanya sedikit orang yang menguasai ilmu hadis karena ribet. Ya, ilmu yang sangat lumayan rumit ya di dalam ya menganalisa sebuah hukum ini sahih apa tidak. Sehingga kadang-kadang akibat jauhnya mereka dari ilmu semacam ini, mereka tolak yang datang dari Nabi SAW. Makanya kata Nabi SAW, nanti di akhir zaman ada sekelompok orang, kata Nabi, bersandar di atas sofanya, kemudian mereka katakan da'ni, tinggalkan aku cuma dengan Quran saja. Yang lain kata mereka, tinggalkan, saya tidak mau mengambil dari apa yang datang dari Nabi SAW. Dan itu bermunculan. Dan termasuk kelompok Quraniyun yang mengingkari hadis Nabi adalah orang yang tidak mau mengambil hadis Nabi. Atau orang yang mengatakan tidak diambil hadis Nabi kecuali di dalam perkara selain perkara akidah. Adapun perkara akidah ini adalah harus hadis mutawatir. Ini juga termasuk orang yang mengingkari hadis Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Abdullah bin Umar ingin menjelaskan bahwasanya salat di waktu safar, ya, salat di waktu safar yaitu qasar salat itu dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan sebetulnya salat tentang masalah qasar ini sebetulnya disebutkan dalam Al-Quran.
Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bepergian ya di muka bumi ini, maka tidak mengapa, kata Allah, kalian mengqasar salat kalian, memendekkan salat kalian. Dan sebetulnya tentang masalah salat safar itu pun juga dijelaskan oleh Nabi, disebutkan di dalam Al-Quran. Adapun pelaksanaannya secara detail dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW. Adapun isyarat qasar itu sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Salih ibn Kaisan, an Urwah ibn Zubair, an Aisyah zaujin Nabi SAW, annaha qalat, furidatus salatu raq'ataini fil hadari was safar, fa uqirrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Dari Salih ibn Kaisan, dari Urwah ibn Zubair, dari Aisyah istri Nabi SAW, beliau berkata, sesungguhnya telah diwajibkan salat itu 2 rakaat di waktu hadar, di waktu tidak safar, dan di waktu safar. Fa uqirat salatus safar, dan ditetapkan salat safar itu 2 rakaat, wa zida fi salatil hadar, dan ditambah di dalam salat tidak safar itu 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Aisyah ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini menjelaskan tentang masalah asal muasalnya salat. Kata Aisyah, pertama kali salat itu diwajibkan kepada Nabi itu 2 rakaat. Pertama kali salat itu diwajibkan kepada Rasulullah itu 2 rakaat. Salat zuhur 2 rakaat. Salat asar itu 2 rakaat. Kemudian salat isya itu 2 rakaat. Ini secara asal. Pertama kali ketika di Isra Mi'raj, maka Nabi ketika diwajibkan salat itu cuma 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ketika Nabi berhijrah, barulah ditambah salat yang asalnya 2 rakaat tadi menjadi 4 rakaat. Makanya disebutkan di dalam riwayat Bukhari, disebutkan summa hajara fa furidat arba'an wa uqirrat salatus safar alal awal. Kemudian Nabi berhijrah, barulah ditambahi salat hadar itu 4 rakaat. Diwajibkan salatnya 4 rakaat dan ditetapkan salat safar sebagaimana yang dahulu. 2 rakaat tidak berubah. Bahkan di dalam sebagian riwayat, tambahan riwayat Imam Ahmad dengan hadis yang sama, kata Imam Ahmad dalam riwayat beliau, illal maghrib fa innaha witrun nahar wa illa subha fa innahu tutawwilu fiha al-qira'ah. Kata Imam Ahmad, maka ditambahilah di dalam salat hadar tersebut zuhur, asar dan isya, kecuali salat maghrib tidak ditambahi ketika Nabi sudah berhijrah. Kenapa? Karena witrun nahar, sesungguhnya salat maghrib itu adalah witirnya di siang bagi orang yang salat siang hari. Adapun salat subuh kenapa tidak ditambahi? Karena di salat subuh itu dipanjangkan bacaannya. Ya. Maka dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya asal muasal salat itu adalah 2 rakaat semua, kecuali salat maghrib. Kemudian setelah berhijrah, semua salat itu ditambah kecuali salat maghrib dan salat subuh. Adapun salat safar tetap seperti dahulu, 2 rakaat. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih tentang masalah qasar salat. Dari hadis ini, hadis yang kita bacakan ini, sebagian para ulama rahimahullah ta'ala berdalil dari hadis ini tentang masalah hukum mengqasar salat. Qasar itu memendekkan salat menjadi 2 rakaat, yang 4 jadi 2. Para ulama berselisih, apa sih hukumnya mengqasar salat ini di waktu safar? Di waktu kita safar apa hukumnya? Wajibkah? Sunnahkah? Atau seperti apa? Ada 3 pendapat di dalam masalah ini.
Pendapat yang pertama mengatakan bahwa saja mengqasar salat itu hukumnya wajib. Dan ini mazhab Abu Hanifah. Dan ini juga riwayat dari Imam Ahmad, dan ini perkataan Imam Ibnu Hazm, dan juga pendapat Sun'ani dan Syaukani. Mereka berpendapat bahwasanya mengqasar salat itu hukumnya wajib. Artinya kalau pian safar, tulak safar, sembahyangnya 4 rakaat, menurut pendapat ini pian berdosa. Menurut pendapat ini pian berdosa. Wajib sholatnya dua rakaat. Isya'nya harus dua rakaat. Zuhur asarnya harus dua rakaat. Menurut pendapat ini karena hukumnya wajib. Apa dalil yang mendasari ini? Pertama, mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang kita bacakan ini. Kata Nabi sallallahu, kata Aisyah, furidatus salatu rak'ataini fil hadar wa safar. Furidat itu artinya diwajibkan, ya. Salat di waktu safar dan hadar, di waktu safar dan di waktu tidak berpergian itu 2 rakaat. Artinya wajib dari hadis ini. Maka kalau orang salatnya 4 rakaat menyelisih hadis ini, maka berdosa. Kemudian juga mereka berdalil dengan hadis Ya'la ibn Umayyah ketika berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar pun membawakan sebuah hadis, ya, ketika Ya'la ibn Umayyah bertanya kepada Umar tentang ayat falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru. Kata Ya'la ibn Umayyah bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana menurutmu tentang ayat ini? Bahwa tidak mengapa seseorang itu mengqasar salatnya, ya, jika seandainya kalian takut, ya, tertimpa fitnah dari orang kafir. Artinya ketika kalian dalam keadaan ketakutan, kata Allah boleh mengqasar salatnya. Kemudian kata Ya'la bin Umayyah, faqad aminan nas. Sekarang ini sudah aman wahai Umar. Kenapa kita disuruh mengqasar? Sekarang ini sudah aman, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa masih ada qasar salat? Kemudian kata Umar, ajibtu mimma ajibta minhu. Sesungguhnya aku dulu juga pernah terheran-heran apa yang sebagaimana engkau kebingungan saat ini. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, dan saya bertanya kepada Nabi tentang hal tersebut. Kemudian kata Rasulullah, sadaqatun tasaddaqallaha biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya itu adalah sedekah dari Allah. Sesungguhnya qasar itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, maka terimalah sedekah tersebut dari Allah. Maka kata para ulama, menerima sedekah, ya, disuruh oleh Nabi kita menerima sedekah, perintah dari Nabi, faqbalu, perintah oleh Nabi menerima sedekah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kata mereka tentang wajibnya salat secara qasar. Ini pendapat yang pertama. Taib. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya qasar itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Artinya kalau pian safar hendaknya disunnahkan mengqasar, ya, diusahakan untuk mengqasar salat. Dan ini pendapat jumhur ulama. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan pendapat yang dipegang oleh Imam Ahmad, ya, yang masyhur dinisbatkan kepada Imam Ahmad. Apa dalilnya? Bahwasanya qasar itu hukumnya tidak wajib. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian melakukan bepergian, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Perkataan firman Allah, falaysa 'alaikum junah, tidak mengapa, ya, artinya tidak berdosa, ini menunjukkan bahwasanya qasar itu hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya qasar itu sunnah. Tidak menunjukkan bahwasanya qasar itu hukumnya wajib. Di antara dalil yang kedua adalah mereka berdalil dengan hadis Umar tadi yang ditanya oleh Ya'la ibn Umayyah. Kata Rasulullah SAW, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum. Sedekah yang Allah bersedekah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Kata para ulama rahimallahu taala, ini menunjukkan hadis Ya'la bin Umayyah menerima sedekah itu bukan sesuatu yang
wajib. Orang kalau ada orang bersedekah lawan pian, kemudian pian ulun kada hendak. Saya tidak menerima. Apakah berdosa? Orang menolak sedekah tersebut tidak berdosa. Dan kata para ulama, kalau seandainya itu wajib, niscaya bahasanya itu bukan sedekah, tapi adalah azimah min azmati rabbina. Bahasanya azimatun. Azimatun itu adalah sesuatu yang hukum asal, yang harus diterima. Tetapi Nabi mengatakan istilah sedekah, dan ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya qasar itu tidak wajib. Adapun hadis Aisyah tadi, furidatus salatu rak'atain fil hadar was safar, diwajibkan salat safar dan hadar itu 2 rakaat. Maksud hadis ini adalah bagi orang yang safar, salatnya paling minimal 2 rakaat. Wajibnya 2 rakaat. Bagi yang ingin mengqasar, kada boleh lagi dikosor kurang dari itu. Itu maksud dari hadis Aisyah. Bukan maksudnya adalah wajib salatnya 2 rakaat. Maksudnya adalah orang yang mengqasar salat, maka wajib qasornya sampai 2 rakaat. Tidak boleh kurang dari 2 rakaat. Itu ini maksudkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pendapat yang ketiga di kalangan para ulama rahimahullah taala tentang masalah qasar ini, mereka mengatakan qasar ini adalah mukhayyar, diberikan bebas pilihan. Kalau dia ingin mengqasar silahkan di waktu safar. Kalau dia tidak ingin mengqasar juga silahkan. Dan ini pendapat Imam Ibnu Munzir dan pendapat Abu Thawr. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah. Kata Aisyah, mereka berdalil dengan perbuatan Aisyah, annaha kanat tutimmu wa taqsur. Sesungguhnya Aisyah, beliau kadang itmam salat tersebut 4 rakaat, kadang beliau qasar Aisyah di waktu safar. Kemudian juga mereka berdalil dengan perbuatan Utsman bin Affan ketika mengimami salat di Mina. Beliau salatnya 4 rakaat, ya, 4 rakaat. Maka berdasarkan ini kata mereka bahwasanya seseorang yang sedang qasar itu diberikan pilihan. Seorang yang musafir itu diberikan pilihan untuk mengqasar ataukah tidak. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling lemah di antara 2 pendapat tadi. Kenapa? Pertama, hadis Aisyah yang dijadikan dalil itu adalah hadis yang lemah. Kemudian yang kedua, betul Utsman bin Affan beliau menyempurnakan salatnya ketika imam di Mina, yang 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Tetapi ketika Utsman mengimami salat pada saat tersebut di waktu musim haji, salat di belakang beliau adalah Abdullah ibni Mas'ud. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau salat 4 rakaat, selesai salat Abdullah bin Mas'ud istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi Mina rak'atain wa shallaitu ma'a Abi Bakrin rak'atain wa shallaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina rak'atain falaita hadhi min 4 rakaat rak'atani mutaqabbilatan. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah selesai salat bersama Utsman, kata beliau, sesungguhnya saya salat bersama Rasulullah itu 2 rakaat dulu di Mina. Saya salat bersama Abu Bakar dulu 2 rakaat di Mina. Dan dulu juga saya salat bersama Umar bin Khattab 2 rakaat. Kata beliau, falaita hadhi. Ya, kata beliau hendaknya, ya, malangnya nasibku, kata beliau, salat 4 rakaat di belakang Utsman bin Affan. Ya, saya ingin salat 2 rakaat, kata beliau. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya, "Taib, kenapa engkau salat di belakangnya 4 rakaat?" Ya, kalau kamu 2 rakaat berpisah, kata sahabat itu. Kenapa engkau salat 4 rakaat? Apa dijawab beliau? Al-khilafu syarr. Kata beliau, menyelisihi dalam masalah ini ada suatu kejelekan. Maksud Abdullah bin Mas'ud apa? Sebetulnya Abdullah bin Mas'ud bisa. Dia tidak salat di belakang Utsman, tapi Abdullah bin Mas'ud tidak mau. Karena itu akan menimbulkan fitnah. Kata beliau, al-khilafu syarr. Sesungguhnya khilaf itu membawa kepada kejelekan. Berdasarkan ini, kata para ulama, kalau seandainya perbuatan Utsman itu boleh, ya, perbuatan Utsman itu boleh, sebagaimana pendapat yang ketiga tadi, kenapa Abdullah bin Mas'ud beristirja, mengucapkan inna lillahi
wa inna raji'un. Orang tidak boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada perkara mubah. Ini menunjukkan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang dia mengalami dalam hidupnya, hal musibah dan semisalnya. Maka kata para ulama, pendapat yang ketiga ini pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling rajih dalam masalah ini wallahu a'lam, mengqashar salat itu hukumnya sunnah. Mengqashar salat itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita safar, sunnahnya adalah mengqashar. Jadi sunnah safar itu adalah qashar, bukan jamak. Jamak bukan sunnah safar, tapi safar itu sunnahnya adalah qashar. Qashar itu memendekkan dua rakaat, itu sunnah safar. Jadi kalau ditanya Ustadz, kalau saya safar, bagusnya saya itu sholatnya mengqashar, menjamak, apa qashar saja? Bagusnya orang safar itu kalau tidak susah dia bagusnya qashar saja. Karena sholat itu kalau dikerjakan di waktunya itu yang terbaik. Kita kerjakan zuhur di waktunya, asar di waktunya, itu yang terbaik. Tapi boleh orang ketika safar itu menjamak sholat. Kalau seandainya dia kesusahan nanti ketika sholat di waktu safar. Tapi yang jelas orang yang musafir sunnahnya qashar. Dia ketika sembahyang disunnahkan dia sholat dua rakaat, bukan 4 rakaat. Jadi kalau ditanya Ustadz, mana banyak pahalanya 4 rakaat ke 2 rakaat? Kalau sembahyang 2 rakaat. Anda sembahyang 2 rakaat di waktu safar itu lebih besar pahalanya di sisi Allah ketimbang Anda sholat 4 rakaat. Makanya musafir itu kalau dia jadi imam, disunnahkan dia sholatnya dua rakaat. Ya. Siapa makmum di belakangnya Ustadz, orang mukim jangan dipikirkan, yang penting sembahyang 2 rakaat. Ya, sunnahnya adalah dua rakaat. Dan ini sunnah di waktu qashar. Wallahu taala alam. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf tadi terlambat ya, karena ada macet di jalan. Taib. Mungkin sisa waktu yang ada yang bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini kan kalau di tempat kerja saya itu sering terjadi mukimnya di Tanjung misalnya seperti itu, terus dipinjamkan ke Banjarmasin selama kurun waktu tertentu gitu, lebih kadang ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tapi sendiri gitu, tinggalnya di sini di mes, jadi tidak bawa apa-apa ya, cuman bawa badan di sini buat kerja, tapi status mukimnya adalah di Tanjung gitu. Itu statusnya batasnya kita melakukan qashar itu sampai berapa lama Ustaz? Taib. Itu aja. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau bertanya tentang bahwasanya beliau bekerja di Tanjung, kemudian bermukimnya di Banjarmasin. Sedang di Tanjung itu mungkin sampai 6 bulan balik semacam itu. Nanti mungkin dipindah lagi kerjanya di tempat lain. Nah, ketika beliau berada di Tanjung tersebut, apakah beliau musafir? Kita jawab tidak. Kalau mukimnya tadi sampai berbulan-bulan, maka dia dihitung sebagai orang mukim. Kalau ke Banjar Pak Ustadz, dia mukim kah musafir kah? Tetap juga dia dikatakan mukim. Iya. Kedua-duanya mukim ketika dia berada di Banjar ataukah ketika dia berada di tempat tersebut. Tetapi seseorang ketika dia berada di tempat dia bekerja, di awal-awal di tempat bekerja, dia dihukumi musafir di awal ya, pertama kali dia kerja di sana, dia dihukumi seorang musafir. Dan ini khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan batasnya sampai 4 hari, ada yang mengatakan sampai 3 hari, ada yang mengatakan sampai 18 hari, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Lebih dari itu, paling banyak mereka mengatakan 18 hari. Lebih dari itu tidak dianggap seorang musafir. Ini bagi yang pertama kali datang ke tempat tersebut. Tapi kalau dia sudah bertahun-tahun, itu sudah dianggap tempat dia, tempat tinggal dia. Di sini dianggap tempat tinggal dia, balik lagi ke daerahnya juga dianggap tempat tinggal dia. Ini yang disebut oleh para ulama orang yang mukim, ya, orang yang mukim berada di suatu tempat. Walaupun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ini pendapat beliau bahwasanya orang kalau dia bekerja atau seorang penuntut ilmu, tetap kata beliau dianggap seorang musafir. Tetap dianggap seorang musafir sampai dia kembali ke daerah asalnya. Tetapi wallahu alam, pendapat kebanyakan para ulama tidak, ya. Dia dianggap seorang mukim. Jadi kalau pengen bekerja di Tanjung dan ingin bekerja di sana berbulan-bulan atau bahkan bersetahun 2 tahun, maka dianggap seorang mukim.
Tidak berlaku hukum safar bagi dia. Nanti berlakunya kapan? Ketika perjalanannya tadi, perjalanan dari Tanjung ke Banjar, di perjalanannya itu musafir, atau dari Banjar ke Tanjung, dia dihukum perjalanannya itu musafir. Boleh dia menjamak, boleh dia mengqasar salatnya. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Kan sholat berjamaah tetap wajib loh, walaupun safar sholat berjamaah kan tetap wajib. Nggih. Jadi kalau kita ikut ke musola atau masjid kan otomatis 4 rakaat misalkan duhur asar. Nah, kita mengaplikasikannya bisa qasar kayak apa jadinya gitu. Baik. Pertanyaan yang menarik. Kata beliau, Ustaz, bagaimana kita mengaplikasikannya biar qasar sholat itu? Karena kalau kita sembahyang di musola ikut bersama imam, otomatis kita ikutnya 4 rakaat karena salat di belakang imam muqim. Gimana mengaplikasikannya? Pertama adalah kita yang jadi imam. Kita yang jadi imam, selesai masalahnya, dua rakaat. Ini pertama. Yang kedua, mengaplikasikannya bisa dengan cara ketika dia menjamak. Ketika dia menjamak 2 salat. Ketika dia menjamak 2 salat, otomatis dia tidak berjamaah dengan imam yang muqim. Dia berjamaah dengan jamaahnya saja. Kalau dia safarnya 2-3 orang, maka dia berjamaah dengan teman-temannya. Di situ dia bisa mengaplikasikan mengqasar salat. Kemudian yang ketiga, dia bisa merealisasikan mengqasar salat tersebut adalah ketika seseorang mungkin dia salatnya jamak takhir, atau dia melakukan diakhirkan waktu salat yang pertama ke waktu salat yang kedua. Di situ juga dia bisa mengaplikasikan tersebut. Tetapi kalau dia berjamaah di belakang imam yang mukim, tentu dia harus sempurna sholatnya 4 rakaat. Dan terakhir mengaplikasikan itu adalah sholat di belakang imam yang musafir. Jadi pian ketika safar cari masjid-masjid musafir, masjid yang singgah, biasanya ada rest area dan semisalnya itu ada kadang masjid-masjid singgah. Nah, di situ kita bisa ya menjadi, siapapun bisa jadi imam di sana. Ya, maka di situ kita bisa mengaplikasikan masalah sholat. Ini tentu bagi pria. Adapun bagi wanita kapan saja bisa. Ya, bagi wanita kapan saja bisa. Ini bagi pria khusus. Adapun wanita dia bisa kapan saja ya melaksanakan qasar karena dia tidak terikat dengan jamaah, dan hukum ini mencakup laki-laki dan wanita. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi? Assalamualaikum Pak Ustadz, mungkin hampir sama ya teknis tata caranya. Nah biasanya saya itu jalan jauh, singgah di masjid, kita ikut yang mukim gitu. 4 rakaat baru kita jamak qasar takhir tadi. Nah apakah dibolehkan kita ada mukim tapi tidak dijawab, kita ngambil 2 rakaat, mukimnya lanjut kita salam, keluar dari jamaah, itu dibolehkan nggak untuk yang qasar tadi gitu. Kemudian kita jamak lagi yang asar, misalkan asar duhur dulu ikut 2 rakaat kita qasar, cuma mukimnya 4 gitu. Kayak tadi tapi sudah dijelaskan seperti itu aja Pak Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Sebetulnya nanti ada pembahasan sholat di belakang orang yang mukim. Ya, ada hadisnya nanti. Mau dijawab nanti apa sekarang? Sekarang, baik. Pertama, sholat di belakang mukim itu kita harus wajib sholat sama seperti dia. Baik kita masbuk ataukah tidak masbuk. Misalnya dia sholat zuhur 4 rakaat, kita nih masbuk nih 2 rakaat. Artinya kan pas nih lek-lekan artinya. Artinya dia sholat 2 rakaat, kita 2 rakaat karena masbuk 2 rakaat. Kan semacam itu kita qasar. Tidak. Walaupun kita masbuk, wajib kita sempurnakan menjadi 4 rakaat. Karena sholat di belakang orang yang mukim mengikuti imam. Apalagi kita sholat dari awal. Dan tidak boleh seseorang ketika imamnya 2 rakaat tasyahud, dia naik ke rakaat ketiga kita salam misalnya. Itu tidak boleh. Karena dia harus mengikuti imam sampai selesai. Tidak boleh dia putus salam kemudian 2 rakaat lagi ikut bersama imam untuk sholat berikutnya. Maka tidak boleh. Dia harus sempurnakan sholat itu 4 rakaat bersama imam. Apapun keadaannya. Entah itu dia seorang musafir yang ikut bersama imam dari awal, ataukah dia seorang musafir pas masbuk ikut bersama imam, harus dia
sempurnakan. Wallahu taala alam. Dan insyaallah nanti ada kaifiyahnya, penjelasannya secara detail pada bab ini insyaallah. Taib. Ada lagi yang lain? Enggak. Misalkan belum tambah kalau bikin lagi kan sampai nih. Kalau di aktivitas sholat kan kita tahu pasal. Tapi kalau kita lagi di jamaah mau waktu ke imam. Lebih utama yang mana kita mau pasal sholat kan sholatnya atau kita berjamaah tapi sempurna. Orang musafir pendapat yang rajih tidak gugur kewajiban berjamaah. Kalau dia bisa berjamaah dia wajib berjamaah. Dia gugur kalau seandainya tidak memungkinkan berjamaah. Kalau dia memungkinkan berjamaah, misalnya dia mengendarai mobil pribadi, kemudian dia bisa singgah di masjid di waktu salat wajib, dia singgah. Kada boleh dia kada singgah, wajib dia salat berjamaah. Kecuali dia naik bis misalnya. Bis ya, sopirnya disuruh singgah, kada nyaman aja. Biasanya ya sopir kena kada mau kadang-kadang. Allah Maha Pengampun, gampang aja kena. Ya, incak bahasa-bahasanya demikian ya. Maka ini kalau kita naik taksi atau naik bis dan semisalnya, dia tidak mau berhenti di waktu jamaah, ya di sini tidak ada masalah. Kita tidak sholat berjamaah di sini. Nanti nunggu di tempat sampai atau di waktu istirahat kita sholat berjamaah. Tapi kalau kita mengendari pribadi, mobil pribadi dan memungkinkan di jalan kita itu ada langgar, ada musola, ada masjid kita singgahi, wajib kita singgah di sana melaksanakan sholat berjamaah. Wallahu taala alam. Taib. Ini ada pertanyaan. Barakallahu fiik Ustaz. Mau bertanya bagaimana cara menjawab syubhat. Jika ada yang bertanya, kalau kalian mendhaifkan hadis yang mengkhususkan membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumat, kenapa ketika ada yang mengkhususkannya tidak kalian sebut bid'ah? Sedangkan ketika ada yang mengkhususkan membaca surah Yasin pada malam Jumat, kalian membid'atkannya, padahal kalian sebut hadisnya sama-sama dhaif. Syukran atas jawabannya Ustaz. Taib. Pertama ya, ini tuntungan surah Al-Kahfi ini ya Allah. Taib. Pertama tentang masalah surah Al-Kahfi ini sedikit ya saya. Orang yang mengamalkan, dan ini khilafnya adalah khilaf dalam ilmu hadis antara permasalahan ziyadatus siqah. Apakah ziyadah siqah itu selalu makbulah, selalu diterima? Ziyadah siqah itu ada rawi, salah satu rawi ketika dia meriwayatkan hadis menyelisih rawi lain. Dia menambahi di dalam lafaznya. Rawi lain tidak menyebutkan tambahan lafaz tersebut. Tapi yang menambahi ini bukan rawi sembarangan. Rawi yang terpercaya, kuat hafalannya. Artinya dibandingkan dengan dia ini orang yang kuat hafalannya. Sehingga ini yang disebut oleh para ulama, kalau ada seorang rawi yang kuat hafalannya, dia menambahkan sebuah lafaz di dalam matan hadis, sedangkan rawi-rawi yang lain tidak menambahkan, apakah tambahan rawi ini diterima atau tidak? Nah, ini disebut dengan ziyadah siqah. Dan ini dua metodologi di dalam ilmu hadis. Ini dua manhaj. Ibarat dua manhaj itu dua metodologi. Ada metodologi yang mengatakan semua ziyadah siqah itu makbulah. Semua ziyadah siqah itu diterima semua. Karena dia orang yang terpercaya. Ya. Sehingga kata mereka, tambahan surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu sah. Boleh dibaca. Karena ini adalah ziyadah siqah. Ya, karena ini metodenya ini dia pegang. Yang satu pakai metode tidak. Tidak semua tambahan orang yang terpercaya itu diterima. Karena berdasarkan qara'in, berdasarkan indikasi. Apakah indikasinya di sini dia salah ataukah keliru? Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan kita lihat seberapa banyak yang meriwayatkan tanpa tambahan. Ternyata yang meriwayatkan tambahan, yang tidak meriwayatkan tanpa tambahan itu sangat banyak sekali. Dan mereka juga bukan orang sembarangan, bahkan hafalannya melebihi ini. Kalau seandainya ini menyebutkan tambahan, tentunya mereka ini lebih aula lagi menyebutkan tambahan. Sehingga mustahil secara akal orang yang begitu banyak puluhan tidak menyebutkan tambahan. Secara logika tidak mungkin. Padahal hafalan mereka lebih hebat dari dia. Walaupun ini juga sangat hebat dan ini juga lebih hebat. Maka kata para ulama, secara logika di dalam ilmu metodologi, kita mengatakan ini ada kesalahan di sini. Dan kalau orang mengambil pendapat ini, tidak bisa kita bid'ahkan. Kenapa? Pertama, ini adalah khilaf dalam metodologi dalam ilmu hadis. Dan ini khilaf yang muktabar di kalangan para ulama. Sehingga muncullah dua hukum. Ada yang melemahkan, ada yang tidak. Yang tidak dia mengambil metodologi semacam
semacam, dan metodologi ini ada para salafnya. Ada para pendahulunya, bukan sembarangan, sehingga berbeda. Ini poin yang pertama. Kenapa tidak dibid'ahkan? Karena berbeda ya, dan ini khilaf yang mu'tabar. Yang kedua, Pak kita mengatakan bahwasanya kenapa tidak dibid'ahkan? Membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat itu boleh. Dan orang berkeyakinan membaca hari Jumat pahalanya lebih besar, itu juga boleh. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari yang fadil, hari yang utama. Hari Jumat itu hari yang utama. Sehingga kalau ada orang meyakini membaca di hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi lebih besar pahalanya, itu boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu hari yang fadil, paling utama. Makanya disuruh perbanyak sholawat, disuruh perbanyak ibadah. Karena sayyidul ayyam, penghulu dari segala hari. Sehingga kalau ada orang khusus membaca, merutinkan di hari Jumat, tidak ada masalah, keyakinan dia bertambah pahala. Karena itu betul, karena itu adalah sayyidul ayyam. Yang dikritik adalah cuma keyakinan kada dapat fadilah kalau kada membaca pada hari Jumat, itu saja. Itu yang dikritik. Keyakinan seseorang yang mengatakan orang membaca di hari Kamis, di hari Senin tidak dapat fadilah dari soal Al-Kahfi, itu yang dikritik. Bukan membacanya di hari Jumat. Jadi dua penafsiran, dua pemahaman yang salah. Adapun tadi yang membaca surah Yasin, itu hadisnya hadis yang sangat lemah. Kalau nggak dibilang palsu atau hadis yang sangat lemah, sehingga tidak kalau bahasa anak gaul nggak apple to apple kata orang, nggak seimbang ya, nggak setara gitu ya, dibandingkan antara ini dengan ini. Ini hadis yang sangat lemah, bahkan dituduh oleh sebagian para ulama menggolongkannya ke hadis yang palsu, sedangkan ini adalah hadis yang berbeda dari segi metodologi, sehingga tidak bisa Anda tarik ini dengan ini dua hal yang sangat berbeda ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa hilang subhatnya. Taib. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, saat sujud ingin berdoa dengan bahasa Indonesia, apakah dilafazkan atau dalam hati? Boleh dilafazkan. Namanya doa itu diucapkan, ya, diucapkan, maka tidak mengapa. Diperbolehkan bagi orang yang tidak bisa berbahasa Arab, atau dia mungkin tidak hafal doa-doa yang datang dari Al-Quran, datang dari Nabi SAW, atau dia minta hajat sama Allah, ada hal yang dia minta sama Allah, kemudian dia tidak bisa berbahasa Arab, tidak ada masalah, dia lapaskan dengan bahasa Indonesia. Taib. Mohon nasihatnya Ustadz untuk ikhwan kita yang ke masjid supaya memakai parfum atau wewangian agar tidak mengganggu jamaah yang lain dengan bau badan, pakaian atau mulutnya. Syukran. Ini sudah dinasihati sama beliau. Iya, ya tentu ya, tentu semua kita harus perhatian dalam masalah ini. Jangan sampai kita juga mengganggu saudara kita ya, yang dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita juga perhatian pada tubuh kita ya, kemudian pakaian kita dan juga ya bau badan kita. Jangan sampai ada seseorang merasa terganggu dengan kehadiran kita. Taib. Apa hukumnya membeli rumah dengan cara berhutang di bank? Dan apakah termasuk kebiasaan para salaf membeli rumah dengan cara berhutang? Barakallahu fiik. Pertama salaf itu kebanyakan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu banyak yang miskin ya. Otomatis ketika mereka miskin jarang mereka punya rumah ya, ini pertama. Kemudian apakah membeli rumah, apa hukumnya membeli rumah dengan cara berhutang di bank? Ya tergantung. Kalau berhutang di bank wara, kada ada dendanya, kada bayar berlebih ya, telat tidak mengapa ya kada apa-apa. Kalau ada bank kayak itu. Tapi kenyataannya adakah bank kayak itu? Wallahu a'lam. Ulun kada wani mengatakan tidak ada karena ulun kada pernah mensurvei semua bank. Tetapi kalau banknya berhutang di bank, kemudian banknya kada mengambil faidah, kada mengambil keuntungan dari hutang piutang tersebut, maka secara hukum asal boleh. Tapi yang ada yang ulun ketahui kebanyakan tidak demikian. Kebanyakan kita berhutang wara, kita bayar berlebih atau banknya membiayai finance. Jadi rumahnya dibeli dulu, kita akad dengan developernya apa macam ya, baru nanti bank masuk di sana pembiayaan.
ini juga tidak boleh semacam ini. Karena ini menjual barang yang belum dia miliki. Kecuali rumah itu dibeli oleh bank terlebih dahulu dan rumah itu dimiliki oleh bank kemudian dijual kepada kita dengan cara kredit itu boleh. Ya, dengan tenggang waktu misalnya 10 tahun atau 15 tahun tidak ada masalah. Tapi rumah itu sudah dikuasai oleh bank. Yang ada adalah biasanya kita sudah kerjasama dengan developer, akad dulu bahwasanya gini-gini dan developer sudah akad dengan bank. Sedangkan bank itu tidak mungkin dia mengeluarkan dana setelah kita sudah setuju duluan. Berapa biayanya selama 15 tahun baru bank masuk ke dalam ini tidak boleh. Karena ini bank belum menguasai barang tersebut. Maka syaratnya adalah bank itu dia menguasai barang tersebut. Makanya kalau di luar negeri, di Arab Saudi ya misalnya, itu rata-rata bank itu dia punya usaha. Makanya misalnya kalau Anda kredit mobil misalnya di bank itu, mereka tidak sekedar pembiayaan saja, tapi mereka juga punya usaha real. Ya, Bank Rajihi itu ketika Anda ingin kredit mobil misalnya, maka Anda ingin beli mobil, banknya punya showroomnya. Kata dia, pergi ke showroom saya di sini punya dia. Ya, punya dia. Jadi dia tidak sekedar pembiayaan tapi dia juga punya usaha yang real dan itu yang terbaik. Saya nggak tahu aturan pemerintah itu bank itu boleh nggak punya usaha demikian. Dulu tidak boleh ya. Dulu sekedar pembiayaan. Wallahu a'lam. Ustadz, saya seorang pedagang pada momen penghujung tahun seperti ini permintaan barang untuk berbagyu di malam pergantian tahun meningkat. Bolehkah saya menyetok barang tersebut dalam jumlah banyak? Ya, secara asal tidak ada masalah. Anda berjual makanan, orang meminta pada pertengahan di waktu pergantian tahun. Ya tidak ada masalah selama Anda menjual makanan, kemudian orang beli makanan kepada Anda, tidak ada masalah, halal hukumnya, ya. Dan tidak perlu Anda bertanya ini asal dipakai apa, asal acara pesta apa, sudah. Orang pesan makanan kepada Anda halal, sudah Anda jual ya. Kecuali ya Anda tahu bahwasanya ini makanan Anda kami gunakan untuk nanti berdansa-dansa macam-macam. Nah, di situ Anda jangan. Tapi orang minta pesan makanan, ya sudah. Ya itu asalnya halal, ya diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu taala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.